Saya sekolahnya di sekolah nasional. Kalau kalian sekolahnya di sekolah itu internasional bukan tuh, high school? Bukan. Oh, pokoknya pakai bahasa Inggris dia. Tapi sama. Saya juga dulu belajar bahasa Inggris. SMP belajar bahasa Inggris. SMA belajar bahasa Inggris. Tapi juga belajar bahasa Indonesia. Padahal saya orang Indonesia, belajar bahasa Indonesia juga. Nah, waktu kuliah saya belajar bahasa Latin. Belajar bahasa Itali juga saya dulu. Karena Romo-Romo tuh dulu wajib bahasa Latin. Dan Latin itu induknya bahasa Inggris. Karena 90% bahasa Inggris kata-katanya itu asalnya dari bahasa Latin. Tapi kalau sekarang saya disuruh ngomong bahasa Latin, bisa nggak? Nggak bisa. Karena apa? Jarang dipakai. Cuma satu kalimat yang saya tahu dalam bahasa Latin, yaitu ego amote. Wah. Ego itu I, amo itu cinta, love, T itu dari to, you. Jadi bahasa Inggrisnya apa? I love you. Nah itu yang paling saya hafal dulu masih waktu baru lulus SMA soalnya. Jadi wah ini nanti buat keren-kerenan kalau di depan lawan jenis, ego amote gitu. Padahal cuma itu doang yang saya tahu. Sampai sekarang tahu karena apa? Sering diulang-ulang. Nah, tapi yang paling penting menurut saya dalam pelajaran-pelajaran itu adalah matematika. Itu juga kenapa saya mengajak tadi kita itu bikin tanda salib itu pakai matematika. Ya. Coba sekarang lihat salib yang ini ya. Kan kayu palang ya. Bagian atasnya sama bagian bawahnya panjang mana? Bagian bawahnya lebih panjang ya. Nah kalau kita bikin tanda salib ya, karena tadi Robo ngeliat di situ kan, bikin tanda salib kalian masih suka asal-asalan. Udah gitu bikin tanda salib, kadang-kadang belum kena udah ditarik lagi gitu. Maka saya kasih contohnya ekstrim tadi mesti begini gitu. Harus kena ya, harus kena. Karena apa? Karena salib ini itu yang membuat kita ini jadi malaikat. Yesus menebus dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita dihapus, itu membuat kita jadi malaikat. Salib ini. Jadi mesti serius karena dengan salib ini Yesus mati di salib. Ini juga tubuh dan darah Kristus ya karena salib Yesus. Nah biasanya kalau kita bikin tanda salib ini kan begini, terus cuma sampai sini. Kalau sampai sini, terus sini, sini. Kalau secara matematika, panjang yang mana? Yang sini kan? Berarti kan salib terbalik. Wah itu namanya gereja setan itu katanya. Gereja setan katanya itu salibnya kebalik. Jadi yang panjang di atas, yang pendek di bawah. Jadi kepalanya di bawah, ya kan? Nah kalau sampai belly button sini, itu jaminan bahwa yang ini lebih panjang daripada yang sini. Nah itu, dia harus pintar matematika. Jadi kita lihat aja kalau ada orang bikin tanda salib nggak sampai belly button, berarti matematikanya jelek pasti itu. Nggak bisa berhitung, ya, nggak bisa ngitung bahwa ke bagian bawah itu harus lebih panjang daripada bagian atas. Itu jadi satu bikin tanda salib itu buat kita itu yang paling penting. Kenapa?
karena Yesus mati di salib. Jadi kita harus menghargai nilai salib itu dengan bikin tanda salib yang baik. Terus yang kedua, begini, soal malaikat. Ya, kalian pernah ketemu malaikat belum? Belum. Romo udah sering ketemu malaikat. Nah, malaikat itu cakep apa jelek? Nah, kalau malaikat yang di sini cakep, tapi saya pernah ketemu malaikat yang jelek. Malaikatnya itu naik Vespa, bungkuk ya, mukanya tebel gitu, bungkuk naik Vespa. Tapi ternyata dia malaikat. Tapi yang ketemu sebenarnya bukan saya, yang ketemu adalah anak buah saya. Dulu saya masih di katedral itu, punya anak buah, waktu itu rapat, dia tinggalnya di Sunter. Tapi Sunter pada zaman sebelum Ahok. Tahu nggak bedanya Sunter zaman sebelum Ahok dan sesudah Ahok? Sunter zaman sebelum Ahok itu sering banjir. Nah, anak buah saya itu pulang karena waktu itu lagi rapat, dia minta izin pulang duluan. Kenapa? Karena anaknya sendirian di rumah, karena banjir mati lampu, suaminya masih di kantor. Wah, jadi dia rapat pulang dan dia nggak suka naik mobil karena macet Jakarta. Dia naik motor. Waktu itu dia naik motor. Nah, pulang dia sampai perempatan Coca-Cola. Kalian ngerti jalan nggak ya perempatan Coca-Cola ya? Nah, itu perempatan Coca-Cola itu serem tuh dulu tuh di sana tuh. Zaman kalian belum ada istilahnya kapak merah tuh di situ tuh. Nah, dia naik motor sampai perempatan Coca-Cola aman, belok ke kiri banjir. Dari katedral terus dia bingung gimana ini. Terus dia berdoa, minta Tuhan Yesus untuk mengirimkan malaikat karena anaknya sendirian di rumah, lampu mati, suaminya belum pulang. Dia minta supaya dikirimkan malaikat untuk menolong. Datang nggak malaikatnya? Enggak. Yang datang adalah itu tadi, orang laki-laki naik Vespa bungkuk, naik motor Vespa, ya, lampu depannya itu, ya namanya motor Vespa zaman dulu, suka lihat nggak tuh? Itu ada kemarin itu Vespa tapi selebar rumah ada tuh kemarin tuh yang nutup jalan tuh. Nah naik Vespa dia tapi dia Vespa tua, lampu depannya kecil, lampu belakangnya kecil, tapi keras bunyinya. Jalan terus aja. Terus dia pikir, waduh, ini aku ikutin aja nih. Nah, kalau misalnya dia selamat, pasti aku selamat. Kalau dia masuk got, aku berhenti. Dia masuk lubang atau kali, aku bisa ngeliat jadinya atau gimana. Bener, dia ikutin itu Vespanya. Supaya nanti nggak terlalu ini, kalau pelan-pelan tuh harus ada jarak. Dia ikutin Vespanya. Nah, terus dia senang banget. Vespanya itu mengarah ke komplek rumahnya. Nah, terus dia senang, terus pas udah mau lewat depan komplek rumahnya, dia susul, dia gas. Tahu-tahu hilang Vespa sama orangnya. Padahal dia mau terima kasih. Terus minggu depannya ketemu lagi sama saya. Terus dia nanya, pertanyaan itu yang saya tanya kepada kalian tadi. Romo, kemarin saya ketemu malaikat.
Minggu lalu itu yang membuat saya selamat sampai rumah. Terus dia tanya, Romo, menurut Romo malaikat itu jelek apa cakep? Saya nggak tahu waktu itu kan, makanya saya bilang cakep. Dia bilang enggak, Romo jelek, tapi hatinya baik. Dia menyelamatkan saya sampai ke rumah. Nah, kalian ini malaikat bukan cuma penampilan yang harus cakep, hatinya juga harus cakep. Ya, mulai saat ini kalian harus jadi malaikat di dalam rumah-rumah kalian. Nah, malaikatnya itu ya seperti orang itu tadi yang naik Vespa itu, dia berbuat baik, tapi dia nggak tunggu terima kasih dari yang dia tolong. Itulah yang harus kita lakukan. Gak usah disuruh mama melakukan sesuatu, kalian harus lakukan tanpa tunggu terima kasih dari mamanya. Kalian tuh jadi malaikat. Pokoknya berbuat baik, tapi jangan untuk masuk medsos. Itu ada tuh sekarang tuh berbuat baik masuk medsos ya, masuk YouTube, berbuat baik masuk YouTube. Jadi terkenal, jadi orang baik. Itu bukan malaikat. Malaikat itu berbuat baik, tapi dia tidak terkenal. Malaikat itu berbuat baik, tapi nggak nunggu terima kasih. Nah, yang kedua ini ya. Yang ketiga, setelah ini kalian tugasnya browsing di internet. Browsing apa? Miracle of Eucharist. Bahasa Indonesianya apa? Mukjizat Ekaristi. Ya, saya sama kayak kamu, kalau udah kelamaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia lupa. Kelamaan bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya lupa. Kelamaan gak pakai bahasa Latinnya lupa. Saya dulu pernah bisa bahasa Italia loh. Lupa, karena gak bisa dipakai. Nah, kalian sekarang gak boleh lupa tentang apa? Tentang tadi, satu, buat tanda salib harus mantep. Dari sini ke bawah belly button juga nggak apa-apa. Yang penting adalah matematikanya benar. Yang ini harus lebih panjang daripada yang sini. Karena itu salib itu menunjukkan bahwa Yesus mati untuk kita dan nilainya luar biasa, nyawanya Yesus untuk kita. Yang kedua, kalian harus jadi malaikat. Nah, yang ketiga, kembali lagi, kalian harus browsing. Nah, saya nggak ngecek, tapi kalian harus browsing Miracle of Eucharist. Bagaimana bahwa apa yang nanti terjadi di sini benar-benar itu roti tak beragi itu jadi tubuh Kristus. Anggur itu jadi darah Kristus. Nah, supaya kita menjadi semakin percaya, browsing itu. Ada banyak mukjizat-mukjizat yang terjadi. Nah, kalau ini urusan miracle ini urusannya bukan matematika tapi fisika. Ya. Kenapa? Coba aja. Itu mukjizat itu terjadi tahun 1600 ya. Salah satunya ya. Saya mau ngomong nanti ada mukjizat Lanciano di Itali. Itu udah ratusan tahun itu. Hosti. Jadi waktu itu ada Romo ya. Romonya seperti saya, suka nakal, suka bandel, suka nggak percaya. Romonya itu waktu membuat mukjizat itu dia pikir, aku kan orang berdosa, mana mungkin roti ini jadi tubuh Kristus, terus anggur ini jadi darah Kristus. Ketika dia angkat rotinya itu, terus dia lihat itu berubah, sebagian itu jadi daging, sebagian jadi darah. Nah, terus dia kaget. Nah, dia lanjutkan, terus habis itu udah jadi mukjizat, nggak dimakan, nggak diminum. Yang dimakan waktu itu, waktu zaman Paus Yohanes Paulus kedua itu ada
udah di mulut waktu itu, di mulut jadi darah dan daging. Itu waktu itu Yuliakim, kalau Yuliakim itu dari Korea, dia nerima tubuh Kristus dari Yohanes Paulus kedua, jadi daging dan darah, terus Paus nyuruh makan, terus dimakan sama dia. Jadi nggak ada barang buktinya. Tapi yang lain-lain juga ada si Yuliakim. Tapi yang di Lanciano itu tahun 1600-an seingat saya itu gak dimakan. Terus dilaporkan ke pimpinannya, ke uskupnya, lalu dilaporkan ke Paus, lalu disimpan. Nah tahun 1970-an dicek itu. Coba, udah 300 tahun. Daging 300 tahun itu jadi apa? Masuk kulkas aja ya, masuk kulkas aja pasti coba deh. Tanya mama-mamanya deh. Daging masuk kulkas aja 300 tahun pasti udah rusak. Ini udah ratusan tahun diperiksa. Terus dimasukkan laboratorium, hasil penelitiannya adalah daging ini masih seger, masih hidup sudah ratusan tahun. Nah itu mukjizat di Lanciano, makanya kalian harus browsing ya, supaya semakin percaya ini bukan main-main, ini benar-benar menjadi tubuh dan darah Yesus. Amin. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap mendengarnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhibur, padanya ku datang, Yesus memanggilku. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku
siap mendengar